KKP tangkap 2 kapal Filipina yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Harga beras mahal dijual di atas harga eceran tertinggi. Skyview, favorit warga nongkrong sambil nikmati Teluk Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Jumat 20 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama. Kapal patroli PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menangkap 2 kapal nelayan asing di wilayah perbatasan Sulawesi dan negara tetangga Filipina. 2 kapal tersebut kedapatan sedang beraktivitas di Laut Indonesia bagian timur dan langsung dikawal ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung. Penangkapan 2 kapal nelayan asing dilakukan melalui kerjasama antara 2 kapal patroli PDSKP, yakni kapal patroli Hiu Macan Tutul 01 dari pangkalan PDSKP Bitung dan kapal patroli Hiu 15 dari pangkalan PSDKP Stasiun Tahuna Kepulauan Sangihe. 2 kapal patroli tersebut secara bersama mengawal 2 kapal nelayan asing, pelaku illegal fishing ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna menjalani proses hukum. Penyidik PSDKP Bitung akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari 17 awak kapal sebagai penanggung jawab. Di antaranya 2 orang nahkoda dan 1 orang kepala kamar mesin karena melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tanpa izin resmi. Untuk pendalaman seperti yang Anda sampaikan tadi, tentunya akan kami laksanakan proses penyidikan dan semua modus-modus itu akan bisa diketahui. Jadi ini hanya baru proses penangkapan dan untuk selanjutnya kami akan laksanakan pendalaman terkait dengan modus-modus operandi yang mereka lakukan melalui tim penyidikan. Penangkapan 2 kapal asing ini merupakan kedua kalinya dilakukan PSDKP Bitung setelah bulan Mei lalu telah menangkap 2 kapal asing yang juga berasal dari negara tetangga Filipina. Namun kali ini hasil tangkapan ikan dari nelayan asing itu berhasil dibawa ke negara Filipina melalui kapal penampung. 2 kapal yang berhasil ditangkap yakni kapal lampu dan kapal penangkap. 2 kapal tersebut beserta 17 awak kapal kini diamankan di pangkalan PSDKP Bitung. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengamankan 16 tersangka yang tergabung dalam 4 jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tersangka yang diamankan adalah anak di bawah umur. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika periode Januari hingga Juni 2025. Hal ini disampaikan langsung pihak BNNP Sulut dalam pelaksanaan press conference bersama media pada Rabu siang. Kepala BNNP Sulut Brigjen Pitra Ratulangi mengatakan ada 16 tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diamankan, salah satunya anak di bawah umur yang masih berusia 15 tahun. Rata-rata pelaku berasal dari daerah Sulawesi Utara. Tertangkapnya para tersangka ini adalah hasil koordinasi dari pihak BNNP bersama lembaga lain seperti Ditjen Pas dan Bea Cukai. Pitra juga bilang 16 tersangka ini berasal dari 4 jaringan yang sudah terbentuk. Ada sekitar 4 jaringan yang kita ungkap terkait dengan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian dari 4 jaringan ini kita berhasil mengamankan kurang lebih 16 tersangka dengan modus-modus maupun TKP yang berkaitan mulai dari Medan, ada dari Jakarta, Sesutara juga ini ada. Pada bulan Februari 2025 kita berhasil mengungkap ada satu jaringan, yaitu
kita sebut VKCS ini ada kurang lebih 3 tersangka, di mana barang ini kiriman dari Medan sebanyak 101 gram sabu, kemudian ditangkap di sini di Jalan Kali Lasur, di Singkil ya, di Kombos. Kemudian dari sini berkembang, kita berhasil menemukan bandarnya ternyata ada di Ternate. Sejumlah barang bukti turut diamankan pihak BNNP berupa ganja 27,67 gram, sabu 108 gram, dan alat pakai, ekstasi 5 butir, serta belasan telepon genggam. Para tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 dan Pasal 112 dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 20 tahun penjara. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, tim reserse mobil Polres Minahasa Selatan berhasil meringkus pelaku pembunuhan berinisial YK usia 58 tahun warga Desa Lindangan, Kecamatan Tompasok Baru, Minahasa Selatan. Penangkapan terhadap pelaku hanya kurang dari 24 jam setelah peristiwa. Tim Resmob berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti sebilah pisau jenis badik yang digunakan saat menghabisi nyawa korban. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan pada Kamis siang, Kapolres Minahasa Selatan melalui Kasat Reskrim membeberkan kronologi saat peristiwa pembunuhan terjadi. Pelaku dan korban awalnya mengadakan pesta miras bersama. Setelah dipengaruhi alkohol, terjadilah percecokan dan akhirnya penganiayaan dengan barang saja menyebabkan satu nyawa melayang. Mereka TSK berdiri, tersangka berdiri, kemudian menyenggollah minuman yang ada isi botol minuman yang berisi minuman sehingga tumpah. Nah, kemudian korban berdiri dan menegur tersangka. Nah, inilah yang menyebabkan tersangka sakit hati dan berpikir korban ini mau menantang untuk berkelahi tersangka. Sehingga tersangka pulang ke rumah, kemudian mengambil itu senjata badik. Kemudian kembali lagi lah ke TKP. Saat di TKP, tersangka langsung menikam korban sejumlah 4 tikaman di bagian perut sampai ke dada. Jadi memang betul bahwa rumah dari tersangka ada dilaksanakan oleh pembakaran oleh beberapa teman dari korban. Jadi untuk tersangka sendiri kami kenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP. Di pasal 340 KUHP itu ancamannya pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan di pasal 338 KUHP itu maksimal 15 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun. Tim Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, warga perumahan Citralen Manado menggelar aksi protes kepada pihak pengelola perumahan. Aksi protes ini dilakukan karena pihak perumahan menaikkan iuran IPL secara sepihak. Puluhan warga yang menamakan Kerukunan Warga Citralen menggelar aksi protes mendatangi kantor manajemen Citralen Manado. Kedatangan warga itu untuk melakukan protes dan menolak kebijakan sepihak dari pihak manajemen, yakni kenaikan iuran yang terjadi setiap tahun tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan warga perumahan. Warga perumahan sempat membentangkan baliho penolakan namun dicopot oleh pihak pengelola. Baliho penolakan pun dipasang di sejumlah titik kawasan Citralen, Winangun, Manado. Pihak manajemen Citralen dinilai abai dengan keputusan rapat sebelumnya. Di antaranya beberapa poin yang tidak diindahkan seperti transparansi pembayaran IPL, jaminan soal bencana banjir dan longsor, termasuk fogging rutin dan perbaikan portal yang rusak. Kami Kerukunan Warga Citralen menyampaikan surat tuntutan pernyataan sikap atas kenaikan tarif tanpa melibatkan partisipasi warga. Itu yang kami tuntut, dan kalau ini terus terjadi tentu kami akan menyuarakan ke ranah
hukum supaya perusahaan yang berinvestasi di Sulawesi Utara tentu harus memperhatikan partisipasi masyarakat, apalagi kami ini warga Citraland. Sementara terkait keluhan warga tersebut, pihak pengelola melalui GM Citraland Manado, Dewi Rompas menjelaskan, kenaikan iuran IPL dikarenakan adanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Karena memang untuk pelayanan kepada warga yang terlebih yang warga tinggal di Citraland itu kan ada manpower di situ. Sebagian besar 90% itu manpower. Kenapa manpower? Itu ada keamanan, tim kebersihan, tim angkat sampah. Jadi memang karena penyesuaian UMP oleh pihak pemerintah makanya kita menaikkan. Tapi kenaikan juga kita itu tidak sebesar kenaikan UMP. Jadi kalau kenaikan UMP kurang lebih di 6,5%, itu kurang lebih kita itu naik hanya di 3-5%, ya. Baru merasa ya bagaimana kalau warga sudah tidak membayar, terus bagaimana nanti pelayanan kita, sedangkan teman-teman tadi dengar mungkin mereka masih ada kecewa dengan pelayanan Citraland. Nah, kedepannya bagaimana mungkin kalau mereka tidak membayar, terus mereka masih berharap Citraland untuk pelayanannya lebih baik lagi. Padahal dengan kenaikan ini kita pasti akan introspeksi hal-hal yang masih kurang, dianggap kurang, pasti kita akan berbenah. Warga pun meminta kepada pihak pengelola agar kedepannya tidak mengambil keputusan secara sepihak terkait dengan kenaikan iuran. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi harga beras mahal dijual di atas harga eceran tertinggi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, Saudara. Harga beras di pasar tradisional Kota Mobagu dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini terjadi akibat masa panen raya sudah usai dan para petani baru mulai menanam. Harga beras premium di pasar tradisional Kota Mobagu masih tinggi, yakni Rp15.000 per kilogram hingga Rp16.000. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Sulawesi, beras premium di kisaran Rp14.900 per kilogramnya. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mobagu bilang pihaknya akan melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras. Pasokan kurang akibat panen raya sudah usai, serta musim tanam baru dimulai menjadi pemicu naiknya harga beras ini. Memang berdasarkan pantauan kami, karena setiap hari kami melakukan pemantauan harga di pasar-pasar yang ada di Kota Mobagu. Dalam kurang lebih 2-3 hari ini ada pergerakan harga. Untuk kenaikan sendiri kira-kira ada sekitar kenaikan berapa persen itu? Ya, kalau kita hitung dari 14.900 yang harusnya head ke 15.500 itu ada kenaikan antara 4%. Ya. Jika kita bandingkan dengan harga eceran tertinggi berdasarkan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, di mana untuk beras premium wilayah Sulawesi itu harga eceran tertingginya 14.900. Nah, tentu sebagai pemerintah kami akan melakukan upaya, tentu antara lain yang bisa kami lakukan adalah melakukan operasi pasar, khususnya beras untuk menstabilkan kembali harga, paling tidak sama dengan harga eceran tertinggi. Pemerintah juga berharap masyarakat tidak panik dan tetap membeli beras sesuai kebutuhan. Langkah pengawasan harga di pasar juga akan diperketat guna mencegah spekulasi dan penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, hampir 5 bulan terpuruk akibat sepinya okupansi dan orderan kegiatan di hotel, usaha perhotelan akhirnya mendapatkan angin segar. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperbolehkan pemerintah daerah menggelar kembali kegiatan di hotel menjadi berita yang menggembirakan. Kabar gembira bagi dunia perhotelan di tanah air termasuk di Sulawesi Utara, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memperbolehkan kembali pemerintah daerah menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini disambut antusias para pelaku usaha perhotelan, termasuk di Kota Manado.
Pihak hotel mengungkapkan rasa syukur atas kebijakan terbaru dari Mendagri yang dinilai menjadi angin segar bagi sektor perhotelan yang sempat terpuruk. Selama 6 bulan terakhir, industri perhotelan mengalami tekanan berat karena absennya kegiatan pemerintah di hotel-hotel. Hal ini berdampak signifikan terhadap okupansi hingga pemasukan hotel. Dengan adanya peraturan yang terbaru, itu berarti menggiatkan lagi, menggerakkan lagi ekonomi, apalagi di bidang perhotelan yang kita sudah sekitar 6 bulan lumayan terpuruk, tapi bersyukur pemerintah dapat melihat dan mendengar harapan dari semua penggerak pariwisata perhotelan, khususnya yang bergerak di bidang hospitality service. Dan kami menyambut baik dan bersyukur dan berterima kasih dengan harapan kebijakan yang baru ini akan membawa hasil yang lebih baik untuk hotel di seluruh Indonesia. Ya, tentunya kami menyambut dengan baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membuka kembali anggaran untuk melakukan aktivitas di hotel ya, seperti itu. Dan memang sampai saat ini di tempat kita juga masih belum banyak event dari pemerintahan. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan ini harapannya ke depannya ekonomi di hotel bisa kembali berjalan seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana banyak event kegiatan government dilakukan di ballroom atau di meeting room kami. Dengan diberlakukannya kembali izin kegiatan pemerintah di hotel, pelaku usaha berharap geliat ekonomi lokal bisa kembali pulih, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan yang sangat terdampak selama beberapa waktu terakhir. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 di Sulawesi Utara mulai bergulir. Dalam razia persuasif kali ini, tim pembina sistem administrasi Manunggal 1 Atap Sulawesi Utara menjaring sebanyak 82 unit kendaraan. Tim pembina Samsat Sulawesi Utara melakukan operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Tujuan utama operasi gabungan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun operasi ini menargetkan pemilik kendaraan yang menunggak pajak atau belum melaksanakan daftar ulang kendaraan. Operasi secara persuasif kali ini menjaring sebanyak 82 unit kendaraan serta 8 unit kendaraan langsung dibayar di kantor Samsat. Saat di lokasi, Kepala Bapenda Sulut Jun Silangen mengatakan operasi kali ini dilakukan secara humanis dan persuasif, di mana hal ini dilakukan secara langsung akan berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah. Masyarakat bisa lebih taat, lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam kegiatan razia ini tidak ada penindakan, jadi kita melaksananya secara persuasif bersama teman-teman, baik dari pembina Samsat Sulut maupun Kota Manado. Jadi kita menghimbau, dan apabila masyarakat atau wajib pajak berkenan untuk melakukan pembayaran pajak, kita menyiapkan tempat atau loket pembayaran di tempat ini, sehingga membantu masyarakat untuk dalam rangka menyelesaikan kewajiban pajaknya. Nantinya program operasi ini akan berlaku di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Adapun gelar operasi gabungan ini serentak bekerja sama dengan pihak Ditlantas Polda Sulut, UPTD Manado, dan Bapenda Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi calon siswa baru antusias mendaftar di SMA Negeri 9 Manado akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, pendaftaran siswa baru tingkat sekolah menengah atas tahun ajaran 2025 sedang berlangsung. Seperti terpantau di SMA Negeri 9 Manado, sejumlah calon siswa dan orang tua terlihat mendatangi sekolah untuk melakukan proses pendaftaran pada Kamis pagi.
SMA Negeri 9 Manado kini tengah membuka penerimaan siswa baru dengan menerapkan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026 secara online. Proses pendaftaran telah dibuka sejak 2 Juni dan dijadwalkan ditutup pada 20 Juni 2025. Adapun kuota penerimaan siswa baru di SMA Negeri 9 Manado untuk tahun ajaran ini sebanyak 663 kursi yang dibagi dalam 17 rombongan belajar. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 9 Manado, Ida Ketut Alit bilang, sejak dibuka tanggal 2 Juni yang lalu, proses pendaftaran berjalan relatif lancar. Dan jelang ditutupnya masa pendaftaran terdata ada 672 calon siswa yang melakukan proses registrasi secara online. SPMB di SMA Negeri 9 Manado kuotanya adalah 17 kelas, 663 siswa. Nah, jadi pendaftaran sampai saat ini berjalan lancar dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 besok hari. Jadi tapi pelaksanaan realnya itu mulai tanggal 5 karena tanggal 5 baru mulai pengumuman kelulusan untuk siswa SMP. Jadi yang mendaftar sampai kemarin tercatat ada pukul 15 itu ada 672 siswa. Itu berarti 2 hari ini masih akan ada penambahan lagi ya? Iya, masih akan ada penambahan untuk hari ini dan besok. Dalam SPMB kali ini dari total 663 kursi yang tersedia, pihak sekolah menerapkan seleksi dengan 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili dengan persentase 30%, jalur afirmasi 30%, jalur prestasi 30%, serta jalur mutasi 5%. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Manado telah mencapai kurang lebih 800 pendaftar. Padahal sekolah negeri ini hanya memiliki kuota siswa baru sebanyak 480 siswa. Jumlah pendaftar dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 1 Manado membludak. Padahal saat ini jadwal penerimaan siswa baru tahap pertama masih sementara berlangsung dan dijadwalkan akan berakhir pada 25 Juni mendatang. Adapun jumlah pendaftar hingga 28 Juni 2025 sebanyak 800 calon siswa, sementara kuota yang tersedia hanya 480 kursi. Membludaknya jumlah pendaftar di tahap pertama ini mengindikasikan antusiasme murid untuk sekolah di SMP negeri saat ini sangat tinggi. Pihak sekolah mengapresiasi minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Manado. Namun sekolah tetap berpedoman pada petunjuk teknis bahwa ketersediaan kursi hanyalah 480 siswa, sehingga proses seleksi tetap mengedepankan jalur domisili 40%, jalur prestasi 35%, dan afirmasi 20%, serta mutasi 5%. Penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Manado, kami berpedoman dari Juknis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Manado, di mana pada tahun ini kami SMP Negeri 1 Manado mendapatkan kuota 480 siswa yang terdiri dari 40% untuk jalur domisili, 35% untuk jalur prestasi, 20% jalur afirmasi, dan 5% untuk jalur mutasi. Untuk saat ini terdata di SMP Negeri 1 Manado per hari ini sekitar 800 siswa yang sudah mendaftar. Sementara yang terverifikasi berkasnya itu ada 129. Data yang disediakan sertifikat sama kebetulan anak ini sudah dites, jadi sudah oke semua. Tapi kendala ini yang sementara saya sementara saya tunggu itu view-nya nggak bisa keluar di online begitu di websitenya. Tapi namanya sudah terdaftar, tapi setelah di view dinyatakan oke dan verifikasi sudah selesai, tapi belum keluar. Itu yang sementara. Jadi sudah diurus tadi, bagaimana hasilnya? Hasilnya belum ada juga. Oh, masih belum menunggu? Iya, katanya bisa 2 hari.
Masih menunggu hasil pengumuman. Ibu mungkin harapannya apa Bu ke depan dengan Harapannya sesuai hasil yang dicapai anak toh. Dalam SPMB kali ini, pihak sekolah menjadwalkan pendaftaran dibuka 2 tahap, di mana tahap pertama dijadwalkan 9 sampai 25 Juni 2025, dan selanjutnya pendaftaran tahap kedua dibuka jika pendaftaran tahap pertama belum memenuhi kuota, yakni 30 Juni hingga 3 Juli 2025. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, mengusung konsep tempat santai outdoor dengan pemandangan pantai cantik. Sebuah kawasan baru bernama Skyview di Kota Manado kini menjadi pilihan baru warga untuk bersantai. Satu lagi lokasi santai berkonsep outdoor hadir di Kota Manado, Skyview namanya. Berada di pesisir pantai Teluk Manado, tepatnya di kawasan Bahu Mall, lokasi ini baru beroperasi kurang lebih 1 bulan lamanya. Mengandalkan tempat santai di alam terbuka, Skyview menjadi alternatif bagi warga Kota Manado untuk menikmati senja dengan pemandangan laut. Beroperasi sore hingga larut malam, tempat ini cocok untuk melepas penat dengan pilihan ragam cemilan dan minuman menggugah selera. Saya datang bersama keluarga. Nah Bu, memilih tempat ini apa alasannya? Karena kids friendly di sini, terus luas juga. Jadi kalau misalnya anak mau lari-lari, mau pilihin makan-makan, mau pilih banyak pilihan makanan sih, banyak pilihan makanan. Cenderung ke view-nya sih. Terus luas, gitu aja. Harganya terjangkau. Selain menjadi tempat santai warga, kawasan ini pun menjadi daya tarik bisnis bagi pelaku UMKM yang menjejakan dagangannya. Kebanyakan di sini adalah pelaku usaha food truck dengan menu utama sajian kopi berbagai varian. Minuman hangat maupun dingin berbahan dasar kopi ataupun teh bisa dengan mudah ditemukan. Selain minuman, sajian beragam cemilan juga tersedia untuk menarik minat pengunjung. Kalau untuk di lokasi saat ini, menurut saya yang lebih menurut saya potensial lebih tinggi karena lebih dekat dengan kampung-kampung yang dekat-dekat di sini toh Kak. Ada Malalayang, Bahu, sama Bulldozer mungkin yang lebih dekat. Terus untuk sekarang bukan cuma yang ada di Sunbay, baru Flamboyan, tapi juga sudah ada yang di Bahu. Kendati fluktuatif, omset harian pelaku UMKM dari penjualan makanan dan minuman rata-rata 2 jutaan per hari. Skyview kini telah menjadi lokasi nongkrong favorit warga, khususnya kalangan kaula muda, apalagi di kala senja. Yanemi Kesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiraan cuaca dari BMKG Manado. Dan berikut informasinya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Devis Pinantoan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.